Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Yudi. Saya berasal dari kelas 3 BMPI. NIM 120 103 17293. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang konsep dasar profesionalisme tenaga administrasi pendidikan. Jawaban saya itu apabila kita ingin mengetahui atau memahami konsep dasar profesionalisme, alangkah baiknya kita dulu memahami apa itu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ialah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen-komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan tertentu. Nah, tugas seorang administrasi pendidikan, tugas umumnya antara lainnya itu membuat kerangka program kerja, mengurus sumber daya guru, menyusun data statistik sekolah, dan mengelola buku induk untuk guru dan murid. Nah, baru kita bisa memahami apa itu konsep dasar profesionalisme. Nomor 2 yaitu mengapa setiap pegawai yang bekerja di suatu instansi perlu dibatasi standar minimal pendidikan. Nah, jawabannya yaitu memang setiap instansi pendidikan, mau kantor, perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya instansi pendidikan, itu mereka akan merekrut anggota atau tenaga kerja baru dengan beberapa kategori yang terutama pada kualitas pendidikannya, di mana sehingga para tim perekrut pegawai atau pekerja tidak salah memilih, karena suatu instansi itu memiliki target yang harus dicapai. Nah, apabila tenaga pendidiknya sudah memenuhi target, akan menghasilkan peserta didik sesuai dengan target mereka yang bagus dan berguna bagi seluruh umat. Nah, makanya seluruh instansi itu membatasi standar minimal pendidikan untuk merekrut anggota. Itulah gunanya agar sekolah itu terus maju berkembang dengan adanya perekrutan sesuai dengan minimal standarnya. Baik, soal yang ketiga yaitu mengapa dalam perekrutan karyawan diperlukan adanya tim HRD. Jelaskan fungsi terkait perekrutan karyawan atau pegawai. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih itu tim HRD? Nah, HRD biasa kita kenal dengan sumber daya manusia. Nah, HRD memiliki peran penting baik itu perseorangan atau individu atau kelompok atau komponen atau divisi, hingga banyak memusatkan sebagai perwakilan saat merekrut karyawan-karyawan baru. Nah, fungsi HRD sendiri yaitu yang pertama bertugas mengawasi karyawan baik dari perencanaan SDM. Yang kedua, manajemen kinerja. Dan yang ketiga itu penentuan gaji atau kompensasi. Selanjutnya, menumbuhkan hubungan kerja sesama pegawai. Yang selanjutnya itu pengembangan kerja. Selanjutnya itu nomor 4, jelaskan mengapa organisasi profesi itu diperlukan. Nah, karena organisasi profesi ini sebagai kekuatan pembangunan ekonomi, dan organisasi profesi ini juga sebagai sarana pemersatu antara anggota profesi dalam konteks positif untuk menjadi mitra pemerintah guna menghasilkan kemanfaatan bagi bangsa di tengah tantangan global yang kita rasakan saat ini. Nah, itulah mengapa sebuah organisasi profesi itu diperlukan. Oke, selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan mengapa akuntabilitas pembinaan profesi diperlukan. Nah, karena apabila akuntabilitas pembinaan profesi ini tidak dilaksanakan, maka apabila seseorang mendapatkan jabatan, maka ia akan semena-mena menggunakan jabatan tersebut tidak sesuai dengan apa alur
jabatannya. Nah, makanya itu harus ada pembinaan dari awal, sehingga jabatan yang dimiliki, jabatan yang diampu akan berjalan sesuai wewenang atau sesuai instruktur yang telah ditetapkan pada awalnya. Itulah gunanya ada pembinaan. Nah, yang nomor terakhir itu apabila jadi seorang pemimpin, ada karyawan yang menghilangkan beberapa dokumen yang tidak ada duanya. Nah, di sini apabila kita seorang pemimpin di suatu instansi, itu pasti adanya namanya arsip dokumen yang perlu kita simpan. Nah, itu berawal dari kita sebagai orang pemimpin harus berinovasi baru, bentuklah tenaga administrasi arsip, ya, tenaga yang memang bekerja di bagian arsip. Nah, arsip yang penting itu harus kita simpan dengan baik-baik, harus kita simpan baik itu dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk flash disk atau hard disk maupun di laptop, sehingga apabila sewaktu-waktu kita memerlukan arsip tersebut mudah dan cepat untuk dicari. Nah, apabila karyawan kita ada menghilangkan sebuah arsip sedangkan dokumen tersebut tidak ada duplikatnya, nah, kita sebagai seorang pemimpin harus tanggap itu arsip apa yang hilang, pada tanggal berapa, mungkin ada kegiatan apa di situ, di arsip itu harus cepat diperbarui dan harus kita mengintrospeksi, harus kita islah karyawan kita tadi yang lalai, sehingga kedepannya tidak akan terulangi lagi. Maka kedepannya tenaga penyimpanan arsip harus cepat dan sigap dalam penyimpanan arsip yang penting. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.